Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba tetap tersenyum walaupun ini adalah malam terakhir saya akan bicara di Sragen dalam satu seri seminar nubuatan kita. Tapi saya berharap di waktu-waktu ke depan saya bisa ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam kesempatan yang lain. Amin. Baik, seperti biasa saya ucapkan sekali lagi selamat datang di seminar nubuatan menyatakan pengharapan. Dan kita tinggal beberapa hari lagi, jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian tetap datang sampai seminar kita ini selesai, ya. Sayang rasanya kalau kita melewatkan hanya sekitar mungkin tinggal 2 malam lagi. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian tetap sehat dan kita tetap hadir di dalam seminar kita. Dan untuk yang belum mendaftar, kami kembali mengingatkan karena kami akan memberikan kenang-kenangan melalui daftar yang ada di pendaftaran nantinya. Dan sebagai komitmen kami selalu, setiap apapun yang dibawakan di dalam seminar ini hanyalah berdasarkan Alkitab dan Alkitab saja. Bila ada yang tidak sesuai dengan Alkitab, boleh disampaikan saran-saran kepada kami. Dan setiap kita pulang, pastikan untuk membawa seri penuntun pelajaran nubuatan. Dan kami akan memberikan kenang-kenangan Alkitab nantinya untuk setiap kita yang datang setiap malam dan menyelesaikan seluruh pelajaran nubuatan ini. Dan untuk kita yang memiliki anak-anak mungkin yang masih ada di dalam, boleh kita bawa juga anak-anak kita karena kita ada pelajaran yang sama untuk anak-anak. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Dan untuk pemirsa yang di rumah, sekali lagi selamat menikmati pelajaran dari rumah. Dan sebelumnya, besok malam saya akan ingatkan ada pelajaran yang begitu luar biasa dan memberikan kita kuasa untuk memiliki kekuatan memilih Kristus sebagai juru selamat kita. Judul pelajaran kita besok malam adalah 6 kesalahan paling tragis dalam sejarah. Kesalahan yang paling tragis. Dan saya juga berharap bila kita datang besok malam, maka kita tidak akan mengulangi kembali orang yang telah melakukan 6 kesalahan yang paling tragis ini. Dan malam hari ini, judul pelajaran kita adalah mimpi, penglihatan, dan nabi modern. Seperti biasa sebelum kita memulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan pemirsa di rumah. Kita menyanyikan lagu tema kita, Pandanglah pada Yesus. Wajahnya yang mulia dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Sekali lagi sama-sama. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk tuntunan Tuhan hingga malam-malam terakhir seminar kami Tuhan. Dan malam hari ini kami tetap memohon kehadirat Tuhan, biarlah Tuhan menyertai seminar ini. Tuhan saja berbicara kepada kami, sembunyikan setiap pembicara di belakang salib-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami di tempat ini Bapa. Ya Bapa, pimpinlah kami dari awal hingga akhir acara ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, judul pelajaran kita malam hari ini adalah mimpi, penglihatan, dan apa? Nabi modern. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, pada akhir zaman, di kehidupan yang kita jalani saat ini, ada banyak sekali orang yang memiliki begitu banyak permasalahan. Mungkin di antara kita juga yang datang ke tempat ini memiliki begitu banyak permasalahan, sehingga kita memiliki
keinginan untuk mencari satu jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita membutuhkan sebuah jaminan yang pasti untuk setiap permasalahan kita. Bukankah begitu? Ya, setiap orang merindukan sebuah jaminan yang pasti untuk setiap permasalahan mereka. Tapi masalahnya, tidak semua orang yang bisa keluar dari masalah-masalah dan pergumulan mereka. Sehingga banyak daripada perempuan, laki-laki, anak-anak, orang muda ataupun orang tua yang akhirnya memilih mencari jalan-jalan atau cara-cara yang bersifat supranatural sebagai jalan keluar dari permasalahan hidup mereka. Sehingga apa yang terjadi? Maka timbullah ledakan minat menjadi sebuah fenomena psikis atau supranatural pada zaman kita hidup sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak bertanya-tanya, kayaknya saya nggak pernah lihat hal-hal seperti itu. Tapi saya mau berikan satu informasi. Hari ini saya dikirimkan oleh sahabat saya yang terkasih sebuah berita. Ada yang kenal dengan ibu ini dan bapak ini? Saya rasa tidak ada yang kenal. Baru-baru saja di Pekalongan ada ibu namanya Ibu Sri Hartati. Ya, saya harap kalau ada kesamaan nama di sini, ini bukanlah orang yang sama karena ibu ini ada di Pekalongan saat ini. Jadi Ibu Sri Hartati ini mengakui bahwa dia adalah apa? Utusan Tuhan. Dia berasal dari Pekalongan. Apa dia katakan? Dia mendapatkan wahyu dari Tuhan dan dia bisa memberi jalan keluar untuk orang-orang. Dan dia membuat sebuah kitab yang namanya Alkitab Naksum. Inilah ringkasan atau kesempurnaan dari kitab-kitab yang ada sebelumnya, ya, yang ada di Indonesia ini. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Mazmur, inilah kitab yang menyempurnakannya katanya. Saya nggak tahu berapa banyak yang sudah menjadi apa? Pengikut dia. Tidak ada Ibu Sri Hartati, tapi saya mungkin tahu ada di antara kita yang hafal dengan ibu yang satu ini. Ada yang tahu ini siapa? Ya, mungkin sebagian sudah lihat. Lia Eden, ya. Lia Eden, tapi nama aslinya Lia Aminuddin. Pada tahun 1997 dia mengatakan dia memperoleh wahyu atau ilham dari malaikat Jibril atau Gabriel yang kita ketahui dalam Alkitab. Pengikutnya banyak sekali, ya. 16 Februari dia kemudian membuat sebuah berita kembali, sebuah hal-hal yang fenomena. Banyak yang mengikuti dia karena membutuhkan jalan keluar dari masalah hidup mereka. Dan satu catatan juga dalam surat kabar dikatakan di tanggal 12 Januari 2016, ini daftar nabi-nabi palsu yang mengaku mendapat wahyu, ya. Jadi dikatakan setidaknya ada 6 orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi yang membawa wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Ini yang terdaftar saja di Indonesia, yang ketahuan oleh banyak orang yang masuk berita. Saya nggak tahu, mungkin entahkah ada di Sragen ini juga yang mengaku nabi. Inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Dan fakta yang berikutnya, di Amerika Serikat ada kurang lebih 8.000 orang yang mengaku bahwa ia adalah seorang apa? Nabi, ya. Ini di Amerika Serikat 8.000, bukan angka yang kecil. Tapi pertanyaannya, apakah semua nabi asli? Atau ada yang palsu? Ada? Apakah ada nabi semuanya asli? Ataukah ada yang palsu? Kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam, Bapak Ibu boleh catat setiap ayat-ayat ini. Kebetulan kita harus padatkan materi kita, jadi saya harap Bapak Ibu mencatat setiap ayat-ayat yang saya berikan supaya bisa diuji kembali di rumah nantinya. Baik, di dalam Matius 7 ayat 15, firman Tuhan, Kristus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi apa? Palsu, yang datang kepada siapa? Kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuhan mengingatkan kepada kita, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ia datang menyamar seperti domba, sesungguhnya adalah serigala. Bisa kita lihat di gambar ini ada serigala yang sedang menyamar? Kelihatan ya? Pakai baju apa? Baju domba. Nah, kalau dikatakan waspada, misalnya kalau ibu-ibu sedang berjalan di sebuah rumah, ditulis, awas anjing galak. Artinya apa? Apakah itu mengundang kita untuk mendekati rumah itu? Enggak ya. Artinya kalau orang tulis awas anjing galak, artinya
kita jangan dekat-dekat kemana? Ke situ. Kalau kita mendekat maka kita akan digigit nantinya. Jadi ketika Tuhan katakan waspada, apa yang perlu kita lakukan? Berhati-hati, ya, mencari tahu, waspada. Kita nggak mau apa? Terkena masalah. Nah, kita akan berbicara tentang Nabi malam hari ini. Tapi sebelum itu kita perlu menjawab pertanyaan ini. Apakah Nabi itu? Kalau kita membuat sebuah pertanyaan, kemana kita harus bertanya? Alkitab pastinya, karena manusia bisa salah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Saya mau kita catat, Alkitab mengatakan di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10, kemudian Keluaran 7 ayat 1, Yeremia 1 ayat 5, Yeremia 1 ayat 9, Matius 1 ayat 22, Alkitab melalui ayat-ayat ini menyimpulkan bahwa seorang nabi adalah apa? Juru bicara Tuhan. Kalau sudah juru bicara, saya rasa Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga pasti mengerti. Juru bicara adalah seorang yang menjadi perpanjangan lidah, penyampai berita biasanya ya. Nabi adalah juru bicara Tuhan menurut Alkitab. Nah, sekali lagi, Alkitab sudah mengatakan Nabi adalah seorang juru bicara Tuhan, tapi Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati terhadap nabi palsu. Ya, pertanyaan kita, kalau ada yang palsu, ada yang aslinya enggak? Kalau ada nabi palsu, berarti ada nabi asli, ada nabi yang sejati. Bagaimana kita bisa melihat ini? Saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Ada yang pernah mendapatkan uang 1 juta rupiah di Sragen ini? Pernah ada yang ketemu uang 100 juta rupiah yang palsu? Ada nggak uang 100 juta rupiah palsu? Nggak ada ya. Kenapa? Karena nggak ada yang aslinya. Jadi kalau ada yang palsu, karena ada yang asli untuk dipalsukan. Jadi ketika Alkitab katakan ada banyak nabi-nabi palsu, berarti ada nabi yang asli. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Alkitab katakan pada zaman kita ini ada nabi-nabi palsu, karena ada nabi-nabi yang asli. Lihat juga apa yang Alkitab katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saya padatkan di sini, dikatakan di sana, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat, ya. Ujilah segala sesuatu dan pandanglah yang baik. Jadi Alkitab dengan jelas, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengesampingkan yang namanya apa? Nubuat di dalam kehidupan kita. Nubuat harus ada di dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab juga mengatakan, ujilah segala sesuatu termasuk apa? Roh dan nubuat-nubuat ini. Dan juga ayat yang berikutnya boleh dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Kita diingatkan, oke, kita mungkin mendengar ada karunia roh di sana sini, tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan percaya akan setiap roh. Ya, ada roh kudus dan ada yang roh yang apa? Tidak kudus. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak apa? Nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada kita bahwa akan ada nabi yang asli, bahwa kita tidak boleh mengesampingkan nubuat-nubuat di dalam kehidupan kita, tetapi kita perlu menguji setiap roh dan setiap nubuat yang ada. Ya. Nah, pertanyaan kita kembali, apakah kita masih memerlukan nabi di zaman kita ini? Apakah kita masih memerlukan nubuat dan nabi di zaman kita? Kita bisa jawab ya. Tapi kita harus tahu apakah Alkitab menyetujui bahwa kita perlu memiliki nabi di zaman kita saat ini. Oke, saya akan bawa kita kembali ke beberapa malam pelajaran yang lalu. Saya yakin kalau kita datang, kita teringat dengan pelajaran ini. Kita satu topik, Wahyu wanita di atas bulan. Ketika kita pelajari, kita gali Alkitab di dalam kitab Wahyu, maka Alkitab mengidentifikasi tanda dari sebuah gereja benar di zaman yang akhir. Ada beberapa tanda, tapi saya akan garis bawahi 2 identifikasinya. Yang pertama, yang nomor 4, dikatakan gereja yang benar yang Tuhan dirikan di akhir zaman memelihara 10 hukum atau seluruh hukum seperti gereja mula-mula.
Kemudian juga gereja ini dikatakan memiliki apa? Roh nubuat. Mungkin di antara kita kalau dia kasih tahu 10 hukum pasti tahu. Tapi mungkin di antara kita ketika mendengar roh nubuat, apa ini roh nubuat? Apakah benar roh nubuat ini adalah ciri dari gereja yang benar? Kita lihat dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Ketika kita pelajari kemarin, ini adalah salah satu dasar bahwa kita dapat mengidentifikasi gereja yang benar. Dikatakan di sana, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya, kalau di bahasa aslinya yang sisa, yang menuruti apa katanya? Hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ciri-ciri gereja yang benar adalah menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian apa? Mana roh nubuatnya di sini? Dikatakan hanya kesaksian Yesus. Tapi puji Tuhan, Alkitab kita ini akan menjawab setiap pertanyaan yang kita miliki. Ia akan menjawab sendiri dirinya. Kita buka di dalam atau kita catat di dalam Wahyu 19 ayat 10, saya padatkan juga. Wahyu 19 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah apa? Roh nubuat. Jadi ketika dikatakan di sini menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, sementara Wahyu 19 ayat 10 mengatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat, dengan kata lain, identifikasi gereja yang benar adalah menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki roh nubuat. Ya, jadi itulah mengapa kita katakan salah satunya adalah memiliki roh nubuat. Jadi menuruti 10 hukum, kemudian juga memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat. Jadi gereja Tuhan harus memiliki dua hal ini. Tapi mungkin ketika kita bertanya, kok di gereja saya nggak pernah dengar kata apa? Roh nubuat. Ya mungkin ini adalah hal yang baru untuk kita. Tapi saya rasa kita mungkin sering mendengar apa yang disebut dengan karunia nubuat. Karena Alkitab mencatatkan kata ini, karunia nubuat. Karunia nubuat ini disebut juga dengan roh nubuat. Pertanyaannya, kalau di gereja, di jemaat harus ada karunia nubuat, kapan karunia ini akan berakhir? Apakah akan berakhir ketika kelahiran Yesus? Atau kapan? Ataukah terakhir ketika zaman Yohanes Kekasih di Pulau Patmos? Kita akan lihat jawabannya di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 1, boleh catat, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya tuliskan di depan. Saya mau kita baca sama-sama, boleh? 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi melalui 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7, kita telah melihat seluruh karunia yang diberikan, ya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi karunia ini akan bertahan hingga Yesus datang. Ya, kita bisa lihat juga contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab. Kalau kita mengingat dalam Kisah Para Rasul, cerita yang paling cukup diminati adalah apa? Hari Pentakosta, ya. Di sanalah ketika dikatakan Roh Kudus mencurahkan karunia-Nya pada gereja, dan salah satunya adalah karunia nubuat yang kita bahas. Tapi kita lihat, boleh dicatat di dalam Efesus 4 ayat 8, boleh catat ayatnya, Efesus 4 ayat 8. Di sana dikatakan ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini, maka Ia memberikan apa? Pemberian. Ingat, Dia memberikan pemberian, jamak, banyak, bukan hanya pemberian. Nah, kita akan lihat pemberian ini apa saja. Kita catat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Inilah pemberian yang ditinggalkan menjadi sebuah karunia untuk jemaat yang dibangun oleh Kristus sendiri. Dikatakan di ayat 11, dan Ialah yang memberikan baik apa? Rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan apa? Pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi 3 ayat ini dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13, ketika Yesus pergi, maka ia memberikan pemberian kepada jemaatnya. Apa saja? Apa tadi? Rasul-rasul, kemudian apa? Nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Fungsinya untuk apa? Apakah ini diberikan hanya untuk supaya ada? Lihat, fungsinya juga dijelaskan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa katanya? Pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu harus dibangun oleh pemberian-pemberian tadi. Tanpa pemberian-pemberian tadi itu tubuh Kristus ini tidak bisa apa? Berdiri. Nah, kita perlu cari tahu, apa ini tubuh Kristus? Alkitab akan menjawab di dalam Kolose 1 ayat 18. Boleh catat terlebih dahulu, lalu kita akan baca bersama-sama apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa tubuh Kristus adalah apa? Jemaat. Jadi jemaat akan berdiri kalau ada pemberian-pemberian yang tadi. Nah, inilah yang diberikan Yesus ketika dia tidak lagi ada di dunia ini. Ya, kita telah melihat, catat ayat-ayatnya tadi, Efesus 4 ayat 8, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Jelas sekali dikatakan di sana, pemberian-pemberian itu, karunia-karunia itu akan bertahan hingga kita mencapai kesatuan iman yang penuh dan bahkan pada saat penyataan apa? Yesus Kristus, ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau kita masih mau mencatat ayat-ayat yang lain, boleh juga dicatat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ini adalah karunia-karunia yang diberikan untuk membangun jemaat, bahkan jemaat ini akan bertahan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa bunyinya? 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau gitu saya bertanya, ada di antara kita yang tidak menunggu kedatangan Yesus? Semua menunggu, karena Yesus katakan Dia akan datang kembali, dan Dia memberikan karunia-karunia ini untuk setiap yang menantikan kedatangannya. Jadi 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7 mengatakan karunia ini akan membangun jemaat dan akan bertahan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, malam hari ini saya mau mengundang kita menjawab beberapa pertanyaan. Kalau kita sudah lihat pemberian-pemberian tadi untuk jemaat atau tubuh Kristus, saya mau kita bertanya, apakah setiap gereja atau jemaat atau yang mengaku tubuh Kristus memiliki apa? Pemberian-pemberian ini. Karena fungsi pemberiannya adalah untuk membangun apa? Jemaat atau tubuh Kristus. Tanpa pemberian ini tidak akan ada apa? Jemaat. Coba kita lihat. Apakah kita memiliki penginjil? Saya rasa setiap gereja memiliki apa? Penginjil. Ya. Nah, senyum kita. Oh, gereja saya memiliki penginjil. Kemudian apakah gereja saya memiliki pendeta? Ya. Senyum kita. Gereja saya memiliki pendeta. Bagaimana dengan guru atau pengajar-pengajar? Apakah kita memiliki? Ada. Ya. Senyum kita. Bagaimana dengan rasul? Oh, agak bingung kita. Tapi saya bisa yakinkan, hampir dari setiap gereja juga memiliki apa? Rasul. Kita masih bisa tersenyum. Untuk rasul saya mau memberikan sebuah penjelasan. Apa ini rasul? Rasul ya diambil dari bahasa Yunani atau Greek atau Greka, yang itu adalah apostolos.
Artinya diutus dalam sebuah misi atau tujuan tertentu, atau dikirim kemana? Keluar dari jemaat itu, ya. Jadi kalau kita memikirkan seseorang yang diutus dalam sebuah misi penginjilan, kita teringat dengan siapa? Misionaris. Jadi bila di gereja kita ada yang diutus menjadi misionaris, maka gereja kita memiliki rasul. Nah, kita sudah melihat, kita memiliki apa? Wow, kita senyum. Wow, gereja saya memiliki ini. Tapi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan nabi? Apakah setiap gereja memiliki nabi? Sayang sekali, banyak kita yang akan apa? Cemberut. Aduh, saya nggak pernah dengar di gereja saya punya nabi. Walaupun ada beberapa gereja yang mengakui mereka memiliki apa? Karunia nubuat atau nabi. Bahkan gereja yang besar sekalipun, yang berskala internasional, kebanyakan tidak memiliki apa? Nabi di gereja mereka. Mereka tidak memiliki karunia nubuat. Betapa penting karunia nubuat ini, saya mau membawa kita kembali ke gereja mula-mula yang dibangun oleh Kristus sendiri. Apakah ada nabi di gereja yang dibangun Kristus? Kalau di perjanjian lama kita mendengar ada begitu banyak nabi, ya enggak? Tapi bagaimana dengan gereja mula-mula di perjanjian baru? Apakah ada? Oke, kita lihat. Mungkin ada yang mengatakan ada, tapi ada yang bilang, oh enggak ada kayaknya. Boleh catat ayatnya di dalam Kisah 13 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Di sana dengan jelas dikatakan, saya undang kita untuk baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Tidak hanya satu, tapi beberapa nabi hanya untuk di jemaat di mana? Antiokhia. Jadi ada dua karunia roh yang dikasih tahu di sini, yaitu nabi dan pengajar atau guru, ya. Ayat lainnya juga kita lihat di dalam Kisah 21 ayat 9 dan 10, boleh catat sebentar. Kisah 21 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Saya mau juga kita terus membaca bersama-sama. Boleh saya undang 1, 2, 3. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Jadi Filipus salah seorang murid punya berapa anak darah? 4 anak perempuan yang memiliki karunia untuk apa? Bernubuat. Kalau di bahasa Inggrisnya to prophes. Kalau bahasa Inggris nabi adalah prophet. Jadi mereka ini adalah nabi. 4 anak perempuan Filipus adalah nabi. Dan juga ada dari Yudea seorang bernama Agabus, seorang nabi. Ada 5 orang nabi di sini dikatakan, ya. Siapa yang pernah mendengar Agabus sebelum ini? Hanya beberapa. Baik, simpan dulu nama ini. Ingat-ingat nanti kita akan bahas kembali, ya. Jadi Alkitab melalui ayat ini mengatakan nabi bisa perempuan, bisa laki-laki. Karunia nubuat ini akan diberikan baik kepada perempuan atau wanita dan kepada laki-laki atau pria. Ini adalah bukti. Kita nggak bisa tentang apa yang Alkitab katakan. Nah, kemudian satu cerita lagi. Kalau kita lihat gambar ini, mungkin di antara kita langsung teringat akan sebuah cerita di mana juru selamat kita Yesus Kristus dibawa ke Ka'bah untuk dilakukan penyerahan kepada Tuhan. Ini adalah tradisi, ya. Anak-anak bayi akan dibawa kemana? Ke Ka'bah. Yang mungkin di belakang saya munculkan, pada saat itu dalam Lukas 2 ayat 36 ada seorang perempuan tua di sana. Ada yang tahu kira-kira siapa dia? Namanya adalah Hana. Lukas 2 ayat 36 mencatatkan ada seorang nabi yang bernama Hana di sana. Jadi ini mempertegas bahwa Alkitab di perjanjian baru menyatakan ada begitu banyak apa? Nabi-nabi, ya, di dalam jemaat-jemaat. Tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Dan bahkan setidaknya ada 9 perempuan yang dicatatkan di sana. Tapi kita sudah lihat 5. Nanti kita boleh cari sendiri supaya kita bisa belajar lebih lagi. 4 anak Filipus dan ada Hana, sudah ada 5, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang karunia nubuat ini, ada 2 cara nubuat ini diberikan atau dituangkan kembali untuk menjadi berguna bagi apa? Bagi jemaat. Yang pertama, ia digunakan melalui cara wahyu atau ilham yang tertulis. Kira-kira apa maksudnya ini wahyu yang tertulis?
Jadi ketika nabi yang memiliki karunia nubuat, maka dia bisa dipakai menjadi wahyu yang tertulis. Kalau kita lihat di Alkitab kita, kalau kita pernah mendengar Nabi Yesaya, Yeremia, Musa, Daniel, ini adalah nabi-nabi yang digunakan Tuhan untuk menjadi sebuah wahyu yang tertulis, sehingga ada kitab-kitab mereka. Ada kitab Yesaya, ya, ada kitab Daniel, ada kitab Yeremia, kemudian ada tulisan-tulisan Paulus di Perjanjian Baru, ada juga tulisan Yohanes yaitu kitab Wahyu. Ini menjadi kitab yang tercatat, dituliskan oleh mereka. Yang kedua, selain wahyu yang tertulis adalah wahyu yang sifatnya apa? Lisan. Ini tidak tercatat. Contohnya, ada yang pernah menemukan kitab Agabus? Jadi kita ada belajar Agabus. Ada kitab Agabus? Tidak ada. Tapi apakah Agabus nabi Tuhan? Ya. Ada kitab Hana? Tidak ada. Kitab anak Filipus? Tidak ada. Ya. Jadi, tapi ini digunakan untuk membangun apa? Jemaat Tuhan. Baik yang secara tertulis atau secara tidak tertulis atau lisan secara langsung. Nah, jadi inilah kenapa atau inilah cara-cara bagaimana Tuhan meneruskan wahyu atau nubuat ini kepada jemaatnya. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan tadi, ya. Mengapa kebanyakan gereja kita tidak memiliki apa? Nabi. Kalau saya ketemu, saya tanya orang di gereja Bapak ada nabi? Aduh, nggak ada kayaknya. Kenapa? Kenapa di gereja kita ada begitu banyak denominasi kekristenan ini? Mereka bahkan tidak pernah dengar nabi di gereja mereka. Mereka menyatakan kami tidak memiliki nabi. Kami tidak memiliki karunia nubuat. Alasannya mengapa? Karena kebanyakan gereja di hari-hari kita ini tidak memiliki karunia nubuat adalah karena mereka tidak memelihara apa? Hukum Tuhan. Dari mana kita bisa katakan karena mereka tidak memelihara hukum Tuhan maka mereka tidak punya nabi atau karunia nubuat? Kita akan kembali ke pelajaran-pelajaran kita. Tapi saya mau kasih tahu satu ayat dikatakan Yeremia 26 ayat 4 sampai 6, boleh catat. Yeremia 26 ayat 4 sampai 6 mengatakan bahwa hukum dan nabi akan selalu berjalan bersama-sama. Ya. Coba kita baca apa yang dituliskan di sana. Jadi, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku atau hukum-hukumku yang telah kubentangkan di hadapanmu dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Inilah cara Tuhan terus berbicara kepada umatnya melalui apa? Taurat atau hukum-hukum atau ketetapannya dan lewat apa? Nabi-nabi. Pertanyaannya, siapa yang bawakan 10 hukum? Musa, dia adalah apa? Nabi. Tuhan tidak pernah berbicara atau menyampaikan ketetapannya kalau tidak melalui apa? Nabi. Jadi hukum Tuhan yang dibawakan akan selalu bersama-sama dengan apa? Nabinya. Ya. Yeremia 26 ayat 4 sampai 6 mengatakan itu semua akan terus berjalan bersamaan. Dan kalau kita bagi dua Alkitab ini, ketika kita membaca isi dari Alkitab ini hanyalah tentang hukum dan ketetapan Tuhan dan kesaksian para nabi. Kalau tidak berbicara tentang hukum-hukum maka menjadi tulisan dari para nabi, kesaksian nabi. Nabi-nabi tuliskan. Jadi Alkitab sendiri pun hanya terdiri dari dua fondasi yaitu apa? Hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan dan kesaksian para nabi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Satu ayat yang saya juga mau catat untuk menguatkan pelajaran kita malam hari ini di dalam Ratapan 2 ayat 9. Saya mau kita baca ini sama-sama dan kita renungkan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. 1, 2, 3. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di atas bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Inilah kondisi yang terjadi Bapak Ibu sekalian ketika umat Tuhan tidak lagi mau menaati hukum-hukum Tuhan, bahkan memberontak dan melanggar hukum-hukum Tuhan, maka tak ada lagi petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak lagi menerima wahyu. Masih ingat cerita Saul? Ketika ia melawan memberontak kepada Tuhan, bahkan ia tidak bisa lagi meminta petunjuk kepada siapapun, bahkan kepada Tuhan, sehingga dia terpaksa melakukan apa? Meminta petunjuk kepada apa?
arwah-arwah. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Inilah kenapa gereja-gereja sekarang pun tidak memiliki lagi karunia nubuat. Karena banyak gereja yang mengaku Kristen tidak menuruti seluruh apa? Hukum Tuhan. Nah, kita telah belajar dari malam ke malam ayat yang sering kita pakai, Yesaya 8 ayat 20. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu adalah karena tidak ada terang pada mereka. Jadi Alkitab selalu berhubungan dengan hukum dan kesaksian. Hukum dan kesaksian para nabi. Inilah ciri-ciri gereja Tuhan yang telah dipercayakan untuk umatnya yang sisa. Yang kita telah selalu baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu dan pergi memerangi yang tersisa dari benihnya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian apa? Yesus. Kita sudah tahu kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Oleh karena itu, gereja yang benar akan memelihara seluruh hukum dan memiliki apa? Roh nubuat. Inilah identitas dari gereja yang Tuhan bangun. Kalau tidak sesuai, ya. Baik. Tapi ketika gereja mengatakan memiliki roh nubuat, apakah kita akan langsung percaya? Ingat ayat yang tadi, 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, apa katakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul pergi ke seluruh dunia. Tidak serta-merta ketika sebuah gereja mengatakan kami memiliki karunia nubuat dan kami menuruti 10 hukum kita akan percaya. Tapi kita harus apa? Uji. Dan malam hari ini saya harapkan tidak ada dari satu pun kita yang melewatkan ini, karena kita akan dapat disesatkan. Saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menguji nabi yang benar. Sudah pasti berdasarkan apa? Alkitab. Ingat, kita harus membahasnya berdasarkan Alkitab. Ada 5 tes sederhana, ya, sangat sederhana, dan kita bisa pakai semuanya bila kita berhadapan dengan seorang yang mengaku apa? Nabi. Dan yang pasti tesnya adalah tes Alkitabiah. Yang pertama, catat, setiap nabi harus melalui penglihatan dan mimpi. Dari mana kita tahu? Alkitab akan katakan. Kita lihat ayatnya. Setiap nabi harus mendapatkan ilham melalui penglihatan dan mimpi. Ayatnya ada di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Lalu berfirmanlah ia, dengan firmanku ini, jika di antara kamu ada apa? Seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Jadi jika ada di antara kita yang mengaku nabi atau kita anggap nabi, sudah pasti Tuhan hanya menyatakan pernyataannya melalui 2 cara, yaitu penglihatan dan mimpi. Ini firman Tuhan katakan. Inilah tes atau ujian yang pertama. Jika ada, harus lewat penglihatan dan mimpi. Kalau dia bilang, oh saya dapat surat, bisakah dia melewati tes yang pertama? Tidak bisa, ya. Jadi tes yang pertama adalah melalui penglihatan dan mimpi. Tapi bagaimana? Oh Pak, saya ini selalu mimpi setiap malam, saya mendapat penglihatan. Belum tentu. Ini ingat, ini baru tes yang pertama. Dia harus lulus seluruh tes ini. Kenapa? Mungkin saja kalau kita mimpi karena kita kebanyakan makan atau kebanyakan apa? Bicara. Ya, Alkitab juga menuliskan seperti itu. Jadi, tapi kita harus catat, yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya kepada nabinya melalui apa? Penglihatan dan mimpi. Yang kedua, catat ini baik-baik. Setiap nabi yang benar, nubuatnya haruslah 100% akurat. Dari mana kita tahu tes ini? Dari Alkitab. Di dalam Yeremia 28 ayat yang ke-9. Saya mau undang, setelah saya mencatat Yeremia 28 ayat 9, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau nubuat nabi itu digenapi, barulah dia kita akui nabi utusan dari Tuhan, ya. Jadi nabi yang benar nubuatnya harus 100% akurat. Kenapa? Kenapa harus 100% akurat? Apakah Tuhan bisa meleset?
Berapa persen keakuratan Tuhan? 100%. Kalau begitu, kalau Tuhan menyatakan sesuatu lewat nabinya, bisakah meleset? Tidak bisa. Tapi ada satu hal yang kita perlu pelajari juga. Di dalam nubuatan ada yang namanya nubuatan apa? Bersyarat. Pernah kita mendengar nubuatan bersyarat? Contohnya di mana? Kalau kita ingat Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus diberitahu Tuhan bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe oleh karena kejahatan mereka, apakah terjadi? Bukankah Yunus sudah beritahu kota Niniwe? Ya enggak? Tapi terjadi enggak? Apakah kota itu ditunggang balikan Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena kota Niniwe bertobat. Jadi ini adalah nubuatan bersyarat. Apakah ini akan mengidentifikasi bahwa Yunus adalah nabi palsu? Alkitab tidak pernah katakan Yunus adalah nabi palsu, tapi Yunus adalah nabi Tuhan. Inilah ciri-ciri nubuatan bersyarat. Dan boleh catat ayatnya, apa itu nubuatan bersyarat? Saya rasa nanti kita bisa lihat lagi di rumah. Nubuatan bersyarat dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai yang ke-10, di mana janji dan hukuman Tuhan itu biasanya ada syaratnya, ya. Janji dan hukuman Tuhan bersyarat. Nah, boleh catat? Baik, kita telah melihat berapa tes. Yang pertama, bahwa Tuhan akan memberitahu melalui apa? Penglihatan dan mimpi. Yang kedua, harus 100% akurat. Yang ketiga, seorang nabi Tuhan yang benar adalah haruslah seorang nabi yang 100% setuju dengan Alkitab. Kenapa harus 100% setuju dengan Alkitab? Alkitab ini firman Tuhan, diilhamkan Tuhan. Bagaimana mungkin ilham Tuhan yang satu dengan yang lain akan bertentangan? Sumber yang sama tidak mungkin akan bertentangan. Jadi seorang nabi yang benar, setiap pernyataan atau nubuatannya harus 100% setuju dengan apa? Alkitab, ya. Kita sudah lihat tadi, Alkitab itu terdiri dari hukum dan kesaksian. Bila ada yang tidak sesuai dengan ini, berarti tidak ada kebenaran di dalam mereka. Jadi mereka bukan nabi yang benar. Dan boleh juga catat di dalam Yoel 2 ayat 28 dan Kisah 2 ayat 17 bahwa nubuatan-nubuatan itu akan terus dilakukan. Dan ini haruslah sesuai dengan apa? Alkitab semua. Tidak ada lagi yang baru. Karena semuanya tinggal mengikuti nubuat yang Tuhan telah selesaikan di mana? Di Alkitab. Baik, kita sudah dapatkan 3 tes. Ya. Penglihatan mimpi 100% akurat, 100% setuju dengan Alkitab, dan tes yang keempat ini adalah mengakui keilahian dan kemanusiaan Yesus, ya. Jadi seorang nabi sejati harus meninggikan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Kita boleh catat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 1 sampai yang ketiga, ya. Ada banyak orang yang tidak menggenapi apa? Tes yang keempat ini, ya. Seorang nabi yang benar, dia harus mengakui kealihan dan kemanusiaan Yesus. Dalam hidupnya dia harus meninggikan Kristus. Ada banyak nabi yang mau ditinggikan siapa? Dirinya. Orang gak banyak dibawa kepada Yesus, tapi untuk memuji siapa? Dirinya. Hati-hati, kita harus cari tahu lewat kehidupannya, lewat pelayanannya, apakah ia sedang mengarahkan kepada dirinya sendiri atau kepada siapa? Yesus, ya. Mereka banyak di antara mereka ini meramal, memberikan nubuat dengan tujuan mencari apa? Keuntungan, mencari uang. Dan di perjanjian baru ada juga dituliskan yang seperti itu. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi kemana? Ke seluruh dunia. Jadi kita harus lihat apakah kehidupannya ini apa? Meninggikan Yesus, ya. Dikatakan juga, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai apa? Manusia, berasal dari siapa? Dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Tapi mungkin kita bilang, ada banyak orang yang selalu mengaku apa? Yesus, pakai nama Yesus. Yang dimaksud mengaku Yesus di sini bukan hanya sekedar dari apa? Mulut saja, tapi dari kehidupannya, bahwa dia meninggikan Yesus. Kalau dia meninggikan dirinya sendiri,
Dia tidak mengakui bahwa Yesus berasal dari siapa? Tuhan yang satu-satunya layak dipuji dan disembah. Jadi ini adalah ciri-cirinya. Kita bisa catat tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Nah, kita sudah mendapatkan 4 cara bagaimana menguji nabi yang benar. Dan yang kelima, ya, ini yang paling banyak menggagalkan nabi-nabi yang banyak mengaku nabi dan terlebih khusus di zaman modern ini. Buahnya atau buah rohnya, ya. Jadi di dalam Matius 7 ayat yang ke-20, saya yakin kita familiar sekali dengan ayat ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya. Ada banyak orang yang apa? Mengaku nabi tapi ajaran mereka cenderung apa? Membuat kita jauh dari kerinduan untuk belajar apa? Alkitab. Kita harus uji. Ketika saya mengikuti seseorang yang tampaknya dengan panca indera saya ini baik, tapi apakah kehidupan kerohanian saya akan semakin baik? Apakah saya akan dibimbing lebih senang mempelajari Alkitab? Saya lebih senang berdoa? Apakah saya akan lebih senang untuk hidup sederhana seperti Kristus? Atau ketika saya lihat seorang nabi ini hidupnya penuh dengan kemewahan, dia pun jarang membahas firman Tuhan dan selalu meninggikan dirinya, maka tidak ada apa? Buah roh di dalam kehidupannya. Inilah yang banyak menggagalkan nabi-nabi modern, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan kalau ingat cerita, saya pernah dengar ketika ada banyak yang mengaku nabi bisa menyembuhkan banyak orang dan lain-lain, ketika sudah wawancara lewat telepon, setelah selesai di akhir percakapan, nabi ini bilang, boleh saya minta nomor kredit card Bapak? Ya biasanya kan mencari uang, ya. Kalau memang dia nabi, ngapain minta apa? Nomor kredit card. Harusnya dia sudah tahu, ya. Nah, ini intermezzo saja. Jadi banyak yang mengaku nabi, tapi masih tanya-tanya apa? Nomor kredit card kita. Nah, kita sudah lihat 5 pengujian atau cara menguji nabi yang benar menurut Alkitab. Ya, jadi penglihatan dan mimpi 100% akurat, 100% setuju dengan Alkitab, meninggikan Kristus dan memiliki buah-buah roh. Saya yakin kita tahu buah-buah roh ini. Dan malam hari ini saya menyimpulkan pelajaran kita. Jadi dari pelajaran yang kita terlewati, kita menemukan bahwa karunia bernubuat diberikan kepada siapa? Gereja. Jelas ya, karunia nubuat diberikan kepada gereja agar gereja ini bisa bertumbuh sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua yang kita bisa lihat dari pelajaran ini adalah ada 2 fondasi dalam kehidupan umat Tuhan yang selalu berdampingan dan tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Bahkan Alkitab itu sendiri, yaitu apa? Menurut hukum dan menurut kepada nabi-nabi. Yang ketiga, gereja Tuhan yang benar memelihara hukum dan sebagai hasilnya Allah mengembalikan apa? Karunia nubuat itu kembali kepada gereja bila menaati hukum-hukum Tuhan. Yang keempat, gereja Tuhan yang benar hari ini menjadi seperti apa? Aslinya. Ya, karena Yesus sendiri telah membangun di awal mula, harus memelihara hukum dan meneruskan nubuat-nubuatan. Tadi kita sudah baca ayatnya, akan terus bernubuat. Ya, Yoel dan Kisah Para Rasul. Yang kelima, kita harus berhati-hati terhadap apa? Nabi palsu dan menguji para nabi dengan Alkitab. Jadi inilah kesimpulan yang kita bisa lihat dari pelajaran kita yang tadi. 5 hal ini harus kita ingat baik-baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, gereja Advent hari ke-7 adalah gereja yang kita lihat menggenapi identifikasi gereja yang benar. Dan bahkan gereja Masih Advent hari ke-7 ini juga memiliki apa? Roh nubuat. Gereja ini memiliki karunia nubuat. Saya mau ceritakan sedikit tentang gereja Masih Advent hari ke-7 ini. Firman Tuhan telah menceritakan bahwa ada masa-masa kegelapan di mana gereja Tuhan ini akan bersembunyi apa? Di padang gurun. Jadi gereja Masih Advent hari ini, hari ke-7 ini, berdiri atau diorganisir setelah tahun 1798. Ya, dia harus menggenapi itu. Kenapa? Karena dia harus bersembunyi dulu di padang gurun, tidak bisa keluar ke permukaan. Nah, buktinya gereja Advent hari ke-7 ini berdiri atau diorganisir tepatnya pada tahun 1863. Ya. Perjalanan ini dituntun oleh Tuhan sendiri. Ketika Alkitab lama tidak bisa dibuka selama 1260 tahun yang disebut Dark Ages atau zaman kegelapan, maka tahun 1805
mulailah Alkitab ini kembali apa? Disebarluaskan. Mulailah dibuka lembaga Alkitab di Inggris namanya British Bible Society atau Lembaga Alkitab Inggris. Tidak lama kemudian, 12 tahun kemudian di Amerika pun kembali dibuka lembaga apa? Alkitab yang disebut American Bible Society. Melalui hal inilah Alkitab mulai disebarkan dalam terjemahan-terjemahan yang dapat dimengerti ke seluruh dunia, sehingga banyak orang kemudian mempelajari kembali firman Tuhan. Dan apa yang didapati? Mereka mulai mendapati bahwa Kristus akan datang apa? Segera, sehingga mereka mulai menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu kemudian mereka belajar lagi, mulai tahun 1804, kemudian 1816, mereka belajar sehingga akhirnya mereka menemukan bahwa ada satu perintah Tuhan yang selama ini telah dilupakan, yaitu perintah keempat yang berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu adalah hari ketujuh yang adalah hari Sabat Tuhan. Cukup lama sekali hari Sabat ini dilupakan, bahkan dimanipulasi. Tapi ketika mereka menyelidiki firman Tuhan, mereka menemukan hari Sabat yang benar yang kita telah pelajari. Inilah kenapa kita beribadah di hari Sabtu, hari Sabat Tuhan yang benar. Ini tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Jadi inilah berdirinya gereja Masih Advent hari ketujuh yang memiliki karunia roh nubuat ini. Dan lebih daripada itu, saya mau memperkenalkan seseorang kepada kita semua malam hari ini. Kalau saya tunjukkan ini, saya boleh lihat berapa banyak di antara kita yang mengenal wanita ini. Terima kasih, tidak banyak. Wanita ini bernama Ellen White, ya, seorang kebangsaan Amerika. Nama aslinya adalah Ellen Gold Harmon, tapi ketika dia menikah dengan suaminya James White, maka namanya disebut Ellen White. Dia adalah seorang wanita yang memiliki karunia roh nubuat ini, ya, di dalam gereja modern, di dalam gereja Advent hari ketujuh ini. Nah, bagaimana kita bisa mengakui dia memiliki karunia roh nubuat yang benar? Tadi kita sudah punya apa? Cara mengujinya. Saya mau kita uji dia malam hari ini. Saya meyakini bahwa dia adalah seorang nabi, tapi kita harus uji dia dengan apa? Alkitab. Karena apa? Alkitab yang mengatakan kepada kita bahwa harus menguji setiap roh dan setiap nabi. Baik. Ujian yang pertama mengatakan setiap nabi harus mendapatkan ilhamnya melalui penglihatan dan mimpi. Ellen White, wanita ini mendapatkan 2000 mimpi dan penglihatan ini dicatatkan, ya. Jadi tes pertama dia lewati dengan baik karena dia menyatakan mendapatkan setiap ilhamnya melalui mimpi dan penglihatan. Ada yang cukup singkat dilihat oleh orang banyak dan bahkan terkadang ketika ia mengalami penglihatan bisa sampai berjam-jam, ya. Jadi dia melewati tes yang pertama. Nah, tes yang kedua kita sudah lihat ia nubuatannya harus 100% akurat. Sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pada tanggal 18 April 1906 terjadi gempa bumi yang begitu besar di San Francisco, Amerika Serikat. 4 tahun sebelumnya wanita yang bernama Ellen White ini telah memberitahu lewat tulisannya bahwa tanggal 18 April 1906 akan terjadi gempa bumi yang begitu besar di San Francisco. Tidak banyak yang percaya, tapi puji Tuhan ada beberapa yang meyakini nubuat daripada Ellen White ini, mereka akhirnya apa? Terjaga dengan baik. Ini adalah satu nubuatannya yang benar-benar tergenapi. Kemudian lebih daripada ini, dalam satu buku yang dia tulis, buku yang sangat luar biasa, dalam bahasa Inggrisnya The Great Controversy, atau di dalam bahasa Indonesia adalah Kemenangan Akhir, ia menuliskan seperti ini. Gereja Roma sekarang ini menampilkan wajah yang menyenangkan kepada dunia, menutupi catatan kekejamannya yang mengerikan dengan permohonan maaf. Ini adalah satu perjalanan dari buku yang dituliskan di buku Kemenangan Akhir atau Great Controversy ini, yang dia tuliskan sekitar tahun 1888 sekitaran itu. Dia menuliskan bahwa gereja Roma nanti akan menampilkan wajah menyenangkan pada dunia, menutupi catatan kekejamannya yang mengerikan dengan permohonan maaf. 100 tahun lebih kemudian terjadi hal ini Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2013 Maret, ya, permohonan maaf kepausan dicatatkan di dalam surat kabar ABC News. Paus Paulus Yohanes, ini subjudulnya mengatakan Paulus Yohanes II
menyampaikan sebuah permintaan maaf bersejarah atas dosa-dosa gereja Roma Katolik selama apa? Berabad-abad. Terjadi. Dia telah katakan 100 tahun lebih yang lalu, pada tahun 2000 ini benar-benar terjadi. Tidak mungkin, tidak ada yang mungkin bilang apa. Kenapa? Mana mungkin semua orang tahu siapa apa? Paus. Juga dilanjutkan dikatakan, lihat. Ini surat kabar sekuler, dunia punya, jadi tidak membawa satu denominasi manapun. Dikatakan Vatikan 13 Maret, belum pernah sebelumnya seorang paus secara publik meminta permohonan ampun dari Tuhan untuk perbuatan mengerikan oleh kelompok-kelompok Katolik selama berabad-abad atas nama gereja. Minggu, Paus Paulus Yohanes yang kedua. Nubuatannya tergenapi. Kengerian ini meminta maaf paus-paus ini. Ya, kemudian kita telah pelajari juga dalam buku yang sama ia menuliskan pernyataan seperti ini. Akan tetapi binatang bertanduk seperti domba tampak keluar dari dalam bumi, gantinya menggulingkan kekuasaan-kekuasaan lain untuk mendirikan kekuasaannya sendiri. Maka bangsa yang dilambangkan di sini harus muncul di suatu wilayah yang sebelumnya belum diduduki dan bertumbuh pelan-pelan dan dengan damai, ya katakan. Lalu dilanjutkan dikatakan, penerapan lambang ini tidak menimbulkan pertanyaan. Satu bangsa dan hanya satu-satunya yang memenuhi spesifikasi nubuatan ini, tanpa diragukan, lambang itu menuju kepada apa? Amerika Serikat. Sekitar tahun 1888 dia telah menyatakan ini, dan akhirnya ketika kita pelajari, bahkan ketika kita menyadari berita-berita sampai hari ini, Amerika Serikat benar-benar menunjukkan apa? Dia adalah binatang yang keluar dari dalam bumi atau binatang yang kedua. Lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, dia juga memberikan nubuatan-nubuatan sehubungan dengan kesehatan. Ada begitu banyak yang ia sampaikan. Ya, salah satunya pada tahun sekitar 1800-an, kedokteran mengatakan bahwa rokok adalah obat untuk beberapa penyakit, banyak penyakit. Bahkan asap dari tembakau itu dapat menyembuhkan radang paru-paru, kata medis. Tapi Ellen White mengatakan pada saat itu tembakau adalah racun berbahaya yang lambat tetapi apa? Sangat ganas. Di zaman itu medis menentang hal ini. Medis katakan rokok adalah penyembuh banyak penyakit. Asapnya dapat membersihkan paru-paru. Tapi apa yang medis katakan sekarang? Benar nggak seperti ini? Benar. Dia diberi ilham oleh Tuhan. Jadi kita sudah lihat tanda mengujinya, penglihatan dan mimpi 100% akurat. Yang ketiga, 100% setuju dengan Alkitab. Kalau kita membaca tulisan-tulisannya Bapak Ibu sekalian, tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan Alkitab. Mungkin banyak di antara kita yang belum baca, tapi nanti kita akan berikan contohnya. Saya telah membaca banyak tulisannya dan ini akan membawa saya terus untuk membuka apa? Alkitab saya. Tidak bertentangan sedikit pun. Dia merujuk selalu kepada Alkitab. 100% setuju dengan Alkitab. Dia pun memenuhi tes yang ketiga. Yang keempat, yang sering banyak gagal dari nabi-nabi modern, meninggikan Kristus. Bapak Ibu sekalian, nabi ini, wanita ini, walaupun dia tidak pernah menyebutkan dirinya nabi, ia memiliki karunia-karunia nubuat yang luar biasa. Setiap tulisannya selalu meninggikan Kristus. Ya, ada banyak buku-bukunya. Kerinduan segala zaman, perumpamaan Tuhan Yesus, kebahagiaan sejati, khotbah di atas bukit. Ada banyak sekali buku-bukunya yang ketika kita baca, maka kita akan datang kepada Kristus. Tidak ada dia menuliskan dirinya sedikit pun di sana Bapak Ibu sekalian. Ia selalu meninggikan Kristus. Bahkan buku-buku ini sudah dicetak dalam 150 bahasa di seluruh dunia ini. Dan buku yang satu ini sangat luar biasa. Di Perpustakaan Kongres Amerika Serikat, ya, Perpustakaan Kongres Amerika Serikat, mereka memiliki 10.000 buku yang memiliki topik tentang kehidupan Yesus. 10.000 buku yang memiliki topik tentang kehidupan Yesus. Tapi The Library Congress of America mengatakan buku yang terbaik dikatakan dari seluruh buku yang menceritakan tentang kehidupan Yesus adalah buku tulisan dari Ellen White ini. Judulnya adalah The Desire of Ages. Di dalam bahasa Indonesia adalah Kerinduan
segala zaman. Ada banyak yang dibimbing lebih mengenal Kristus ketika membaca tulisan-tulisannya. Jadi dia meninggikan Kristus. Yang terakhir, buah roh. Ini juga menjadi sebuah kegagalan atau kejatuhan oleh setiap orang yang mengaku nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mencari sejarah kehidupan Ellen White ini, dirinya sangat sederhana. Ia banyak melakukan bantuan-bantuan di bidang kesehatan. Ia banyak menuliskan tentang hal-hal kesehatan. Ia banyak menuliskan tentang pendidikan, membantu orang bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Menuliskan tentang bagaimana berumah tangga yang berpusat pada Kristus. Ia juga menuliskan bagaimana pendidikan kesehatan yang baik. Ia meninggikan Kristus selalu dalam kehidupannya. Kalau kita cari sejarahnya, bahkan ia menuliskan ada 70 lebih buku, ya. Dan tidak ada yang bertentangan dengan Alkitab, semuanya berdasarkan kepada Alkitab. Dan saya mau tunjukkan satu hal lagi. Jangan terkejut, ya. The New York Independent, ini adalah surat kabar sekuler atau dunia pada tanggal 23 Agustus 1915. Saya mau kita baca sama-sama apa yang mereka tuliskan. 1, 2, 3. Dia tidak menunjukkan kesombongan rohani dan dia tidak meminta uang kotor. Dia menghidupkan kehidupan dan melakukan pekerjaan kenabian yang patut, yang paling mengagumkan dari suksesi Amerika. Bukan gereja yang menyatakan, Bapak Ibu sekalian, tapi dunia sekuler menunjuk perempuan ini adalah seorang apa? Nabi. Tidak sekalipun meminta uang kotor, ia menghidupkan kehidupan pekerjaan kenabian yang paling mengagumkan. Dunia mengatakan. New York Independent, 23 Agustus 1915. Inilah kenapa saya meyakini, dan banyak orang yang telah diubahkan dan meyakini, dia adalah nabi yang menuntun kita. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap apa? Teguh. Tapi tidak hanya sampai di situ. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Bapak Ibu sekalian, ia telah mengubah banyak kehidupan orang dengan menuntun orang-orang kepada Kristus. Sama seperti kita. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi yang kita tahu adalah Musa. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Bapak Ibu sekalian, kita pun perlu dituntun sama seperti umat-umat Tuhan pada zaman Israel, sama seperti umat-umat Tuhan pada zaman gereja mula-mula. Dan di akhir zaman, umat Tuhan juga perlu dituntun dari Mesir rohani kita, dari kesalahan-kesalahan kita oleh seorang nabi. Kesaksian Yesus Kristus ini mengubah banyak orang, membawa orang lebih dekat kepada Kristus, membawa orang kepada Alkitab. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki seorang nabi yang bisa kita percaya, tapi kita harus mengujinya. Dan gereja ini memiliki nabi itu. Gereja Masih Advent hari ke-7 sebagai identifikasi daripada gereja yang benar harus memiliki karunia-karunia, tidak kekurangan satupun. Oleh karena itu gereja ini pun memiliki apa? Seorang nabi. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat. Setan tidak senang. Setan tidak mau kita menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat. Ia tidak mau kita menuruti dua-duanya. Atau mungkin dia bilang apa? Kalau boleh saya hilangkan salah satunya. Bapak Ibu sekalian, orang yang Bapak Ibu lihat di depan ini 6 tahun yang lalu tidak mengenal Kristus. Hidupnya begitu buruk. Membuka Alkitab pun dia enggan. Dilahirkan dalam keadaan prematur. 26 tahun sejak dia dilahirkan. Hidupnya penuh dengan penderitaan sakit penyakit. Setiap hari ia harus meminum obat kimia. Hidupnya dalam kegelapan. Tapi tahun 2010, 2009-2010, salah satu buku yang ditulis
oleh juru bicara Tuhan ini. Buku yang berwarna putih ini membimbing dia lebih dekat kepada Kristus. Sejak saat itu, orang muda tadi tidak lagi mengalami penderitaan sakit penyakit. Orang muda tadi gemar membaca firman Tuhan, walaupun mungkin masih ada dosa-dosa yang belum ia kalahkan. Tanpa tuntunan, tanpa kesaksian Yesus itu, orang muda itu tidak bisa berdiri di depan ini saat ini, Bapak Ibu. Dan ada juga sahabat-sahabat saya yang di sini. Salah seorang sahabat saya, boleh saya minta maju ke depan, Ricky. Tidak jauh berbeda. Dulu dia adalah seorang anak yang sangat nakal. Kalau tanya dari sekolahnya di Kupang, dia adalah seorang yang nakal. Bahkan keluarganya pun tidak suka dengan dia. Tapi tuntunan daripada kesaksian Yesus dan Roh Nubuat ini mengubahkan kehidupan saudara saya ini. Tanpa itu mungkin dia juga tidak bertahan bersama-sama kita saat ini. Dan juga saya memiliki teman-teman yang lain. Untuk setiap teman-teman saya yang merasa diubahkan lebih dekat kepada Kristus, saya undang juga teman-teman untuk berdiri oleh kesaksian Yesus Kristus ini. Untuk hanya yang telah membaca dan telah diubahkan, lebih mencintai Kristus di dalam kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat orang-orang ini dibimbing oleh karunia Roh Nubuat ini untuk lebih dekat kepada Kristus, untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, meninggalkan dosa-dosa mereka dan meninggikan Kristus dalam kehidupan mereka. Dan malam hari ini juga, bila mana ada di antara Bapak Ibu sekalian yang merindukan untuk meninggikan Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, yang rindu juga untuk dibimbing oleh karunia Roh Nubuat yang merupakan kesaksian Yesus Kristus itu sendiri. Kristus ingin kita begitu intim dengan Dia. Bila mana ada di antara kita yang memiliki kerinduan dan mau menguji dan menerima karunia Roh Nubuat di dalam gereja yang benar ini, kita boleh berdiri dan kita akan berdoa dan menyanyi terlebih dahulu. Puji Tuhan. Biarlah di antara kita yang memiliki kerinduan ini, Tuhan akan berikan kekuatan. Kita akan bernyanyi lagu penutup kita. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Ayat yang kedua, ya Yesus kebenaran dan jalan ke surga. Percayalah pada Tuhan dan selamatkan.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan telah mengizinkan kami mempelajari firman Tuhan malam hari ini melalui satu pelajaran tentang karunia roh nubuat ya Tuhan. Begitu kasih dan cintanya Tuhan kepada jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Sebagaimana Tuhan telah membangun gereja ini sendiri di awal-awal kehidupan para rasul, tidak kekurangan satu karunia pun untuk membangun tubuh daripada Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami guru-guru, penginjil-penginjil, gembala-gembala, rasul-rasul, dan bahkan Tuhan telah memberikan nabi yang menuntun kami Tuhan di dalam perjalanan kami menuju Kanaan rohani kami Tuhan. Ya Bapa, mungkin ada di antara kami yang baru mendengar hal-hal ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyempurnakan setiap pelajaran firman Tuhan, sehingga kami lebih mencintai Kristus, lebih berserah kepada Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menguji setiap roh dan setiap karunia yang ada pada kami. Bimbinglah kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, yang mungkin kami tidak sadari selama ini Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Kami berdoanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.